Cyber Friends, sekarang kita masuk ke dalam sesi Q&A. Udah ada nih, banyak banget sih pertanyaan yang masuk ke kita, dan ini sudah dipilih ya oleh para panitia. Pertama banget, saya akan membacakan pertanyaannya. Ini kepada Bapak Irham, ditujukan kepada Bapak Irham. Pertanyaannya adalah dari Rando Samudra Indonesia. Pertanyaannya adalah, apa best practice untuk mewujudkan data interoperability dari masing-masing bisnis unit agar dapat berkomunikasi dengan efektif? Secara info, katanya kami memiliki 180 lebih bisnis unit atau company terkategorikan menjadi 7 subholding dan terkonsolidasikan menjadi 1 di holding. Jadi, apa best practice untuk mewujudkan data interoperability dari masing-masing bisnis unit, Pak, katanya, Pak? Silakan, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Amerika dan juga siapa? Mas Rando ya. Iya. Oke, terkait dari pertanyaan yang disampaikan ya dari Samudra Indonesia terkait dengan interoperability data ya. Nah, ini sebenarnya saya bisa simpulkan ada dua objektif ya terkait dengan data interoperability di sini terkait dengan komunikasi antar business unit ya secara transaksi. Yang kedua adalah kebutuhannya objektifnya itu lebih kepada analytics-nya seperti apa. Nah, saya bicara yang pertama tadi terkait dengan kita bisa sebutkan sebagai application integration antar business unit ya, atau subholding yang ada. Nah, ketika kita bicara interoperability data, komunikasi antar business unit sehingga itu bisa dilakukan secara baik. Nah, itu biasanya kita melalui pendekatan ada mungkin teman-teman juga pernah dengar namanya SOA gitu ya, Service Oriented Architecture, atau sekarang itu dikenal sebagai ESB, Enterprise Service Bus. Sehingga apapun itu platformnya, apapun bahasa programnya gitu ya, aplikasi-aplikasi yang disediakan yang ada di dalam setiap subholding tadi itu bisa berkomunikasi secara transaksi gitu. Itu yang pertama. Jadi kita bisa menerapkan best practice-nya untuk data interoperability terkait dengan komunikasi data atau transaksi data lintas aplikasi, bahkan lintas subholding tadi menggunakan SOA atau ISB tersebut. Nah, yang kedua, objektifnya atau tujuannya itu berkenaan tentang data analytics tadi. Ya, pastinya kebutuhannya tadi siapa sebagai konsumernya. Misalnya, mereka bisa menyediakan untuk subholding masing-masing gitu ya. Tentunya mereka juga bisa menyediakan data integrasi, data integration atau data warehouse di masing-masing subholding. Tetapi gimana kalau misalnya subholding nih, kan banyak, apakah semua dari bahkan 180 BU tadi gitu ya, yang dibagi dari 7 sektor subholding yang ada, itu harus dimigrasi ke atau diintegrasikan ke holdingnya gitu. Nah, sebenarnya ada lagi konsep yang tadi mungkin sempat saya singgung terkait dengan teknologi data virtualization gitu. Nah, itu menjadi juga best practice juga sebenarnya bisa diterapkan ketika kita mau mengkonsolidasi, tetapi data itu nggak perlu dimigrasi, kan itu menjadi effort ya. 180 BU data itu harus diintegrasikan ke dalam holding gitu. Nah, itu menjadi isu terkait dengan bagaimana manajemen datanya segala macamnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya tadi bisa kita lakukan island untuk data manajemennya di masing-masing BU, lalu untuk holdingnya seperti apa? Kita bisa menerapkan tadi data virtualization, sehingga data itu nggak perlu dimigrasi atau dikonsolidate secara fisik ke holdingsnya, tetapi bagaimana si holding itu dia bisa melakukan query data ya dari masing-masing subholding, membentuk data mart ya, membentuk skema yang sudah ready untuk bisa dianalisa, melakukan transformasi data sehingga data virtualisasi itu tidak perlu dilakukan ekstraksi data. Nah, data virtualisasi ini bukan menggantikan ETL tools, tetapi bagaimana dia mensimplifikasi proses ya, migrasi data yang dilakukan oleh ETLs ya, tetapi lagi-lagi dia tidak bisa menggantikan ETL processing. Dia hanya bisa melakukan transformasi data
as a metadata, as virtual gitu ya, untuk bisa mendapatkan data yang bisa atau yang ready to consume untuk dianalisa. Seperti itu. Jadi kalau best practice-nya, lagi-lagi kita juga harus detail lagi objektifnya seperti apa. Tapi kalau saya tangkap tadi ada dua misalnya yang bisa kita berikan solusinya terkait dengan aktivitas antar aplikasi di masing-masing business unit, lalu komunikasi datanya seperti apa, itu menggunakan SOA tadi atau ISB, atau kita bisa menggunakan tadi objektif kalau tujuannya untuk analisa, ya tadi kita bisa lakukan data visualization tanpa harus melakukan konsolidasi fisik atau migrasi data ke holdings. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Irham atas jawabannya. Semoga Mas Rando atau Bapak Rando bisa clear ya dengan jawabannya. Yang tadi saya agak menangkap dikit adalah dengan menggunakan SOA ya Pak, Data Virtualization tadi. Ya, itu best practice-nya. Oke, untuk selanjutnya kepada Ibu Cici, pertanyaan ini datang dari Erlina PTIP Indonesia. Dia mau bertanya, apa saja challenges utama bagi Mbak Cici beserta tim di PT Paragon ketika mulai menggunakan Tableau ini, dan bagaimana pihak Cybertrend bisa menjembatani serta supporting solution atas challenges tersebut hingga dapat berjalan smooth sampai dengan sekarang. Jadi ada dua pertanyaan nih sepertinya Mbak Cici. Jadi udah bisa dijawab? Sudah siap? Oke, ya. Oke, dipersilakan. Thank you Mbak Rina buat pertanyaannya. Mungkin kalau tadi ditanya challenges-nya apa, karena ini sesuatu yang baru juga kan buat Paragon yang kita pakai tadinya open source, tiba-tiba pindah ke Tableau. Yang pertama sih, selain teknologinya baru, ini akhirnya di people sih. Jadi di awal tuh mungkin challenge-nya jadi learning curve sih. Anak-anak tuh semua tim data analytics akhirnya kita course-in dulu ya. Karena kan no one pernah megang Tableau sebelumnya, jadi mereka tuh emang di course-in biar bisa kayak jadi bikin dashboard di Tableau gitu ya. Terus karena mereka juga jadi data engineer, ETL di belakangnya gimana, mereka tuh kita course-in dulu di awal. Jadi emang butuh sometimes juga untuk stabilize dulu tuh dari mereka habis belajar, terus kita ke project gitu. Terus setelah learning curve-nya itu, kita juga di proses tuh kita managing ekspektasi ke user sih gitu. Jadi kita juga kayak ngasih tahu, ini bukan project yang kayak mereka minta hari ini selesai ya, minggu depan gitu. Karena selain emang butuh waktu, harus disadari ini sesuatu yang baru yang tim juga masih belajar gitu. Jadi itu kind of understanding kita juga coba tanamkan ke bisnis. Di luar itu challenge lainnya adalah udah nih dashboardnya udah, tapi performance after that, karena ternyata ada hal yang harus ditune-in dulu sama anak-anak. Jadi di awal-awal tuh kita kayak ngerasa aduh gimana nih performance-nya masih lambat gitu. Ketika orang-orang yang tadinya pakai Excel keluar langsung ya, kan tiba-tiba jadi kayak nunggu, terus kayak semuanya kayak komplain performance gitu. Jadi tuh kayak awal-awal tuh challenge-nya kayak gitu. Sampai akhirnya terakhir request project yang dilakuin juga masih banyak, jumlah orang kita akhirnya udah nggak memadai. Akhirnya kita working together, akhirnya kita ke Cybertrend lagi nih. Tadi kan kita cuma beli license doang ceritanya gitu. Akhirnya kita working sama Cybertrend, emang kita butuh bantuan nih buat resources plus sekaligus belajar. Jadi Cybertrend waktu itu ngebantu kita dengan cara kita dapat orang nih, jadi kayak kita baik consultant services jatuhnya ya buat bikin dashboard di kitanya, tapi anak-anak juga ikutan di tim itu, jadi mereka jadi kayak belajar juga, oh ternyata di Cybertrend caranya kayak gini loh, biar secara ways of working, how ngedevelopnya gitu, how data di belakangnya dilakuin gitu, jadi kayak anak-anak belajar di sana, jadi kayak jatuhnya kita buru, terus kayak kita tebengin juga tuh tim kita di sana biar mereka bisa belajar gitu. Jadi tuh dari sana anak-anak juga jadi dapet insight, oh ternyata yang tadinya mereka lakuin kayak gini, oh seharusnya kayak gini gitu. Jadi tuh kayak ngebantu mereka belajar, plus juga akhirnya kita bisa accelerate juga sih yang tadinya mungkin karena resource kita terbatas, dengan tambahan dari Cybertrend akhirnya project yang bisa kita deliver lebih banyak gitu. Mungkin itu yang bisa aku share. Jadi kayak akhirnya kita emang partneran sama Cybertrend untuk buat belajar juga gitu ya, karena emang ketika pindah tuh change management gak cuma di user yang make reportnya aja, tapi di kitanya secara IT yang juga harus menggunakan tools itu sih gitu. Semoga menjawab ya Mbak Rina. Thank you Mbak Merika. Iya, sama-sama Mbak Cici.
Mbak Erlina semoga menjawab pertanyaannya ya mengenai challenge-nya dan juga bagaimana sih pihak Cybertrend bisa menjembatani serta supporting. Jadi emang kalau misalkan sedikit saya tangkap tadi ya, yaitu bagaimana dari para kun juga semuanya belajar dari dashboardnya, udah gitu performance-nya belajar lagi, tetap ada kendala pastinya, bagaimana belajar dari kendala tersebut, akhirnya sampai bekerja sama dengan Cybertrend untuk outsource-nya, sama-sama belajar lagi di situ ya. Bagaimana juga belajar dari masalah yang dapat, solusinya bagaimana, oh gini tuh caranya, kayak gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Cici. Oke, pertanyaan terakhir kepada Bapak Suki dari Prinsip Tableau. Ini pertanyaannya dari saya ke pertanyaannya dulu aja ya, soalnya di sini belum sampai nih orangnya siapa. Pertanyaan kepada Bapak Suki, dari Budi Hertanto, maaf, Bapak Budi Hertanto bertanya kepada Bapak Suki, apakah fitur Ask Question in Natural Language sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia, Pak? Kalau belum, apakah ada kemungkinan atau kemampuan kita untuk menambahkan bahasa Indonesia sebagai natural language atau harus menunggu dari pihak Tableau? Oke, Bapak Suki dipersilakan. Oke, mungkin saya share screen dulu kali ya, mau tunjukin aja biar boleh Pak. Ya, sudah kelihatan ya Pak? Ya, kelihatan ya. Ya. Oke, basically di sisi Asdata sendiri, emang yang kita support bahasanya itu bahasa Inggris, namun ada beberapa yang workaround yang bisa kita lakukan. Oke, yang pertama kita bisa membuat sinonim. Jadi tadi kalau teman-teman lihat, tadi saya bikin sales ya. Jadi di salesnya saya bisa tag sinonim. Jadi penjualan. Jadi misalkan ada kata-kata tertentu yang sering dipakai di organisasi Bapak dan Ibu. Nah, Ibu bisa ubah tuh jadi term yang sering dipakai di organisasi Bapak dan Ibu. Oke. Sebenarnya kalau untuk pertanyaan simple kita menggunakan bahasa Indonesia masih bisa. Contohnya ya, total penjualan berdasarkan kategori. Kategori sebelum tagging kategori ya. Oke. Nah, Asdata sendiri sebenarnya mereka nggak terlalu baca bahasanya. Basically mereka akan lihat urutannya dan mereka akan melakukan filtering berdasarkan term-term yang kita bilang. Gitu. Nah, kalau kita di sini, ini langsung muncul nih. Tadi kan saya ketik pakai bahasa Indonesia ya, jadi dia bisa muncul. Tapi untuk term-term yang lain, mungkin yang lebih kompleks itu mesti menggunakan bahasa Inggris. Contohnya saya pengen tahu penjualan paling at least ya, penjualan at least. Nah, ini belum ada bahasa Indonesianya, tapi ini saya bisa lihat penjualan minimal yang 200 gitu. Nah, jadi sisi Tableau dia akan membuat filtering lihat penjualan yang minimal 200 yang akan tampilin. Jadi yang di bawah 200 yang akan menampilin datanya gitu. Nah, Tableau ini sendiri juga menyediakan smart filter. Jadi waktu saya ketik, dia udah bikin filteringnya. Jadi ini saya juga bisa customize sendiri gitu. Jadi buat user juga gampang untuk menggunakannya. Gitu. Jadi jawaban buat Pak Toto, saat ini emang kita belum support full bahasa Indonesia, tapi ada beberapa hal yang kita bisa work around, memudahkan user untuk menggunakan Asdata ini. Gitu. Ya, Bu Mereka, begitu jawaban dari saya. Oke, terima kasih Bapak Suki kepada Bapak Budi Hertanto. Semoga tadi sudah bisa clear dengan pemaparan melalui slide-nya juga ya. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada para Cyber Friends yang udah tadi mengirim pertanyaan, terkhusus kepada Rando Samudra Indonesia, Erlina PT IP Indonesia, dan Pak Budi Hartanto dari PT Sadana. Terima kasih ya atas pertanyaan kepada narasumber, juga terima kasih untuk jawabannya.